pihak Inara preskon ya, mempertanyakan mantan Ya, supir yang kalau dialah yang pertama dapat CCTV. Berarti kan katanya kemungkinan ini masih di bawah tanggung jawab Virgon dong, katanya. Nah, sebelumnya kan Mas menceritakan kalau sopirnya ini Agung sudah dipecat dikarenakan tidak mau ingin terikut sertakan di dalam lingkaran masalah ini. Nah, ini seperti apa Mas ya, dari tanggapan atau atas preskon kemarin dari pihak Inara ini? ya, oke. Jadi perlu saya luruskan bahwa yang memberikan upah atau gaji kepada saksi A ini adalah Virgon. Jadi uangnya dari Virgon, tetapi ditransfer dari rekening IR. Nah, jadi upah itu sistemnya begitu, dari fee ke IR. Nah, IR lah yang mentransfer ke eh, pekerja lah, kira-kira seperti itu. Nah, termasuk saksi A. Nah, kenapa si saksi A bisa tahu bahwa yang menggaji saya adalah fee meskipun sudah cerai ya? Karena dia dapat informasi dari fee bahwa itu yang gaji apa namanya, yang gaji kamu itu saya. Nah, jadi saya transfer dulu ke IR. Kira-kira seperti itulah penyampaiannya pada saat Oh, pemberian berarti keterangan. gaji itu berarti bukan dari Virgon, tapi karena Virgon cuma menjembatani untuk transfer, tapi tetap dari Inara gitu ya. Betul, yang mentransfer IR, tetapi sumber uangnya dari fee karena ya sebagai apa namanya, sepengetahuan saksi bahwa pengeluaran-pengeluaran yang ada itu ya memang masih di cover fee meskipun sudah ada perceraian karena rumah tersebut masih rumah fee, makanya pekerjaannya juga masih digaji. Kira-kira seperti itulah. Oke. Sampai saat ini supirnya sendiri kenapa sih Mas mungkin dipecat? Kemarin kan kata Mas biar tidak terseret. Mungkin publik menanyakan agar terseret banyak bertanda tanya gitu Mas. Kenapa nih gitu? Nah, itu mungkin Mas boleh dijelasin nggak sih Mas? Oke, terkait jadi pada prinsipnya si saksi A menjelaskan kepada penyidik bahwa alasan pemberhentiannya adalah memang pada dasarnya V menyampaikan bahwa supaya tidak terseret jauh dalam kasus ini. Terlebih jadi gini, setelah kasus ini bergulir, V ini banyak mengambil tindakan yang sifatnya preventif dalam arti melindungi pihak-pihak yang tidak mau atau seharusnya tidak berkaitan dengan kasus itu. Contoh misalnya, si V memberhentikan saksi A. Kemudian yang kedua termasuk V juga mengamankan anaknya dulu. Mengambil kan itu sesuai diketahui publik bahwa V mengambil anak karena supaya tidak apa namanya, supaya tidak terkena dampak langsung dari adanya pemberitaan ataupun isu yang kasus hukum yang sedang berlangsung. Jadi itu sebenarnya secara alasan pasti ya itu bisa dikonfirmasi ke V mengapa memecat. Tapi yang pasti dari konfirmasi klien kami saksi A bahwa ya itu untuk meminimalisir dampak panjang. Ya meskipun sampai dengan hari ini proses hukum berlangsung ternyata saksi A juga tetap terkait. Nah kira-kira seperti itu. Nah, mungkin alasan supirnya ini mendapatkan CCTV ini motifnya apa sih gitu Mas? Mempertanyakan kan ada sempat saya dengar dari preskonnya Inara atau lohinya Inara mempertanyakan kapasitas dia mengambil untuk CCTV ini apa gitu. Orang bertanya siapa pihak dari Inara yang saya dengar ya kalau tidak salah mungkin kemarin itu seperti itu Mas mungkin. Oke, jadi bicara kapasitas pada dasarnya balik lagi ke kita harus melihat panjang. Hmm. Kalau berdasarkan keterangan dari saksi A bahwa beliau itu sudah bekerja di situ sudah 4 tahun. Nah, bekerja selama 4 tahun, dia tidak hanya bekerja sebagai supir. Nah, dalam arti meskipun tugas utamanya adalah supir, tetapi pekerjaan-pekerjaan di sana itu meliputi banyak hal. Mengingat cuma dia satu-satunya karyawan yang laki-laki, kira-kira seperti itu. Sehingga ketika ada pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang mungkin tidak biasa terjadi di rumah itu atau mungkin kerusakan, biasanya memang dia yang dipercayakan untuk mengecek, entah mengecek sekaligus memperbaiki atau sekedar mengecek kemudian mengkonfirmasi bahwa ada kerusakan. Oh, Kira-kira seperti itu. Makanya
kalau kita menanyakan apa kapasitasnya, itu tidak bisa kita jawab secara detail atau seperti apa. Yang pasti kita harus merujuk pada kondisi-kondisi yang sudah lampau. Nah, mengapa sampai si saksi Y atau saudara Y mengkonfirmasi kepada A bahwa ada suara aneh semalam pada tanggal 8 Agustus itu? Ya karena memang si saudara A ini adalah satu-satunya laki-laki, dan memang pada saat itu ya namanya sama Dia pekerja juga saling bisa memberitahukan membenarkan bahwa ya ada, dari kata Mas itu ya, membenarkan ya, CCTV kalau ada yang rusak ya. Tadi kalau aku highlight ya. jadi tidak ada pemberitahuan bahwa CCTV rusak. Jadi pada saat tanggal 8 Maksudnya itu kalau ada misalnya informasi rusak bahwa gitu. ya kalau sekiranya rusak mungkin iya. Kenapa saya bilang bisa mungkin iya? Kenapa? Karena berdasarkan keterangan saksi A, jauh sebelum kasus ini bergulir atau berlangsung, itu pernah IR sendiri memerintahkan kepada saksi A untuk memperbaiki 3 unit CCTV. Perbaikannya itu kalau tidak salah penyampaian saksi A kepada penyidik bahwa ada 2 CCTV yang diganti memori, kemudian CCTV ketiga itu pemberian memori. Jadi ada satu CCTV yang belum ada memori, jadi dia menambahkan memori kepada CCTV tersebut sekaligus memperbaiki sudut pandang dari CCTV yang bersangkutan. Artinya sangat saya tidak bilang membenarkan seperti apa, yang pasti kalau ada kondisi-kondisi tertentu ya dia bisa mengakses. Nah, lalu mengapa sekarang ketika ada video itu justru disudutkan? Kira-kira seperti itu. Apakah isi rekaman itu yang memang menjadi problematik atau CCTV-nya? Kan kita balik ke pertanyaan itu. Apakah illegal aksesnya yang bermasalah atau isi rekamannya yang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan? Kira-kira seperti itulah. Mas, ini yang jadi pertanyaan dugaan banyak orang ya, menduga apakah memang itu sudah dari perintah Virgon itu CCTV itu diberikan gitu, dugaan itu dengan kabar dari ombang-ambing dari netizen seperti itu. Oke, berdasarkan informasi keterangan saksi dari pemeriksaan kemarin, sejauh ini belum ada instruksi dari V pada saat pemberian keterangan saksi kemarin. Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya nanti, bagaimana fakta-fakta yang muncul, tetapi sampai sejauh ini kami tidak menemukan keterlibatan langsung dari V memberikan instruksi kepada A untuk mengambil rekaman CCTV. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti dia mengambil CCTV itu atas karena ada suara aneh atas laporan di area ART itu ya? Ya, kira-kira memeriksa lah, kira-kira seperti itu. Memeriksa. Ini kan karena ya sekaligus menambahkan. Jadi satu kondisi yang pernah terjadi bahwa saudara V itu pernah memberitahukan kepada saksi A bahwa IR ini sudah ingin memecat. IR ini sudah ingin memecat jauh hari sebelum kasus ini, memecat saksi A. Jadi dia tidak ingin lagi disupiri atau mempekerjakan saksi A selaku supir. Nah, tetapi saudara V menjawab seperti ini, itu penyampaian dari V ke A, bahwa kalau sekiranya kamu ingin mengganti atau memecat saksi A, ya silahkan, itu pilihan kamu, tetapi saya tidak akan bayar lagi supir yang atau gaji upah dari supir itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kamu mau request supir sendiri ya silahkan, tapi bayar sendiri. Tapi pada saat itu karena tidak terjadi kesepakatan, IR katanya juga tidak mau membayar gaji supir, ya makanya pada saat itu saksi A masih tetap bekerja sampai dengan terjadinya kasus ini. Jadi makanya memang ada kondisi-kondisi yang terjadi demikian. Jadi kita tidak bisa melihat satu kondisi ini hanya berdasarkan pada keterangan pada saat itu saja. Kita harus melihat kondisi-kondisi masa lampau. Berarti bisa dibilang dia bertahan di situ memang yang menggaji sebelumnya Virgon ya, berarti ya katanya mau menggaji itu. Sejak dari, jadi pada saat perekrutan dia diinterview atau diseleksi oleh IR. IR sendiri yang menseleksi. Cuma itu pada saat masih terikat perkawinan atau pernikahan. Namun ternyata setelah terjadi perceraian sampai dengan sekarang, sampai dengan pada saat kasus November, ya dia dibayar oleh V selaku kepala keluarga dan pencari nafkah, dia yang tetap dibayar sama V. Jadi bukan berarti karena V yang membayar berarti V atasannya, tidak juga, karena yang menggunakan jasa dari A ini kan tetap IR. Ya, cuma sebagai bentuk tanggung jawab atas
selesainya kasus perceraian, ya V tetap membayar gaji dari karyawan-karyawan di sana. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan banyak ya, Mas, timbul. Kenapa bisa Mawa mendapatkan dari CCTV itu? Apakah dari klien Mas sendiri atau seperti apa? Nah, itu kan banyak Oke, dipertanyakan. terkait dengan dari mana pihak M mendapatkan rekaman CCTV itu kami belum bisa sampaikan informasinya karena memang itu masih internal dari proses penegakan hukum dan proses pemeriksaan sehingga informasi itu belum bisa keluar. Hmm. Tapi ada proses ketemu nggak sih? Mungkin ketemu Mawa sendiri, keluarganya atau seperti apa? Ketemu Mawa dalam arti sebelum kasus ini atau setelah kasus ini? Mungkin bisa dua-duanya bisa diceritakan. Oke, kalau sebelum kasus ini, sejauh ini saya belum mendapat informasi itu dari pihak A bahwa ada pertemuan atau seperti apa. Kemudian terkait dengan setelah, ya tentu kalau pertemuan sejauh ini sih saya belum diinformasikan ya bahwa ada pertemuan atau tidak. Tetapi memang dengan adanya laporan ini, dengan adanya laporan adanya pemeriksaan ini yang menyeret saksi A yang awalnya kan diperkirakan supaya tidak ada terseret, namun karena terseret ya ada kemungkinan akan pertemuan, tetapi kita tidak bisa memastikan hal tersebut karena segala sesuatu bisa terjadi seiring berjalannya proses hukum. Ada dugaan katanya Mas, ada 6 orang yang terlibat dalam CCTV ini. Gimana tanggapan Mas mendengar hal tersebut? Kalau terkait 6 orang, mungkin saja benar dan mungkin bisa lebih, bisa kurang, kalau terkait hal tersebut. Karena kami juga tidak, klien kami juga tidak tahu siapa saja yang akan dipanggil dan seperti apa, karena itu urusan dan wewenang dari pihak penyidik. Tapi klien Mas sendiri mengenal nggak sih dengan asisten Inara yang bernama Viola ini? Kalau mengenal pasti mengenal, karena mereka secara tidak langsung hampir setiap hari bekerja pasti bertemu, karena VA ini kan mendampingi IR, sedangkan si A ini mengantar, jadi secara tidak langsung pasti satu mobil, jadi pasti mengenal. Oh, mengenal. Mungkin ada bisa dibilang ada komunikasi lah dengan Viola ini ya berarti Mas. Pasti ada komunikasi dalam hubungan pekerjaan, karena mereka ya yang mengantar VA dan IR kan pasti A. Pasti soal CCTV ini ada komunikasi juga gak sih Mas? Kalau terkait dengan CCTV sejauh ini saya belum dapat informasi seperti apa. Yang pasti kalau memang berdasarkan informasi awal bahwa sesuai yang pernah saya sampaikan di press conference kemarin bahwa ada 3, jadi saksi A mendapat informasi terkait dengan adanya kejadian pada tanggal 8 malam, kemudian itu informasi berasal dari Y, ART, dan setelah berdiskusi berdua, kemudian ada VA yang memberikan petunjuk bahwa ya cek aja CCTV, kira-kira seperti itu. Jadi arahan ataupun saran berkaitan dengan pengecekan CCTV itu bersumber dari VA. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Berarti sumbernya dari apa? Tadi maaf Mas, dari VA ya? Saran dan arahan terkait pengecekan CCTV itu bersumber dari VA, berdasarkan kesaksian dari VA. A. VA ini Viola maksudnya? Iya. Oh, berarti ada di situ ya berarti mungkin ada kamera. Oke. Mas, ini kalau untuk Virgon sendiri, berkomunikasi gak sih saksi klien Mas? Kalau sejauh ini saksi A maupun kuasa hukum belum membuka komunikasi, tetapi memang ya kita tidak menutup kemungkinan nanti besok dan hari-hari selanjutnya kita akan membuka komunikasi berkaitan dengan karena mengingat ada satu poin penting yang kita harus highlight baik dari proses yang ada di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, bahwa si A ini adalah karyawan. Dalam arti ya kita mengingat lagi bahwa di mana-mana karyawan itu selalu harus mendapat perlindungan juga dari pihak pemberi kerja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya ini masih pertanyaan bersama ya, sejauh mana tanggung jawab VA untuk melindungi dari pihak A, saksi A terhadap kasus ini. Kira-kira seperti itu. Itu masih menjadi pertanyaan baik bagi kami selaku kuasa hukum dan saksi A maupun ya ke publik. Dan yang bisa menjawab itu ya adalah dari pihak V. Oh, berarti dari pihak V inilah yang mungkin perintah
mendapatkan itu? Emang salah satunya berarti ya Mas, mungkin termasuk mengamankan CCTV itu berarti? Kalau terkait perintah mengambil dan mengamankan, sejauh ini kami tidak mendapat informasi bahwa V itu terlibat. Tetapi maksud saya adalah, selaku pemberi kerja, segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan tentu menjadi berkaitan dengan pemberi kerja. Makanya dalam hal ini, seumpama terjadi proses hukum yang berjalan, maka secara tidak langsung mungkin suatu waktu ada keterkaitan dengan VA untuk memberikan perlindungan. Tentu harus seperti itu. Kenapa ya? Mengingat saksi A ini ya bisa dibilang kategori, saya tidak mau bilang tidak mampu, tetapi kapasitas saksi A juga dalam kondisi hanya pekerjaannya adalah driver di rumah tersebut, dan saat ini dia sudah diberhentikan sehingga penghasilan tidak ada, kira-kira seperti itu. Mas ingin bertanya dong, waktu mantan supir diminta menggantikan memori CCTV itu masih tahun 2025, mungkin alasannya ganti memori itu karena apa? Kalau berdasarkan kesaksian kemarin, kalau tidak salah, kalau bukan 2025, 2024 ya. Yang pasti itu sudah cukup lama, jauh dari kejadian tersebut. Terkait penggantian memori itu tidak disertakan alasannya. Kenapa? Karena jadi berdasarkan kronologis yang disampaikan saksi A, bahwa penggantian memori CCTV yang terjadi sebelumnya itu, saksi A ini hanya diminta untuk memasang. Jadi yang membeli memori dan memesan dan lain sebagainya itu tetap dari IR. Saksi A hanya hanya diminta untuk mengganti. Nah, persoalan apa alasan dari penggantian itu tidak ada keterangan lebih lanjut. Dan saksi A juga tidak memeriksa memorinya kenapa, permasalahannya apa. Cuma menjalankan perintah aja ya berarti Mas? Betul, menjalankan perintah dan memorinya sudah siap dan sudah dibeli, tinggal dipasang. Berarti itu kalau untuk di Mabes ada rencana pemanggilan lagi Mas, untuk klien Mas sendiri? Kalau untuk klien saksi A, pemanggilan saksi A, kami belum mendapat informasi lanjutan, tetapi masih mungkin terjadi, masih mungkin juga untuk tidak dipanggil. Karena belum ada informasi resmi dari penyidik. Yang pasti semua yang terkait ya kemungkinan akan dipanggil, tetapi sampai dengan hari ini kami juga tidak tahu siapa saja yang akan dipanggil dan siapa yang setelah ini akan dipanggil. Oke, cukup. Makasih Mas Sukardi.